Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-Hasyr ayat 10. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman dan takwa, rizki kita masih diberi umur panjang sampai saat ini. Marilah kita selalu bersyukur kepadanya dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi ketika nunggu iqomah ya ada puji-pujian ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menyentuh hati kita semua ya. Ada tombok hati ku ono limo gitu. Itu yang benar, itu ciptaan-ciptaan para ulama, bahkan yang mengatakan Sunan Kalijaga. Beliau banyak mencipta lagu-lagu atau puji-pujian Jawa yang menyentuh hati kita semuanya. Kemudian akhir-akhir ini ada diplesetkan oleh anak-anak muda yang stres, galau. Dia melesetkan begini: obat galau iku limo ing warnane, kaping pisan minum obat sak bungkuse, kaping pindho mangan sate. Nah, langsung lancar. Kaping telu mangan bakso. Nggih. Kaping papat mangan duren. Nggih. Kaping lima mangan pisang. Sak deboke nggih, nek mung kulite kalu sak deboke. Salah suwijine sapa kang bisa nglakoni, insyaallah bakal mati selawase. Nggih. Iki anak-anak muda niki intermezzo ngomong nggih. Bapak Ibu yang berbahagia, seawali dari Quran surat Al-Hasyr ayat 10, dalil atau hujjah mendoakan orang yang sudah tiada, almarhum almarhumah ya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaquluna, mereka berdoa,
Rabbana ghafir lana, ya Tuhan kami ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang terdahulu telah beriman. Kemudian sabda Rasulullah ini sedikit ada murojaah ya. Pernah dulu ketika saya pertama kali di Masjid Selatan ini, kalau tidak keliru, di napa niku? Suro ya, Surah Al-Fatah ya. Rasulullah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insanu, apabila manusia meninggal dunia, wafat, in qata'a amaluhu, putuslah semua amalnya, illa min salasin ya, kecuali 3, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariah, bangun masjid, kemudian tanahnya yang untuk wakaf, kemudian madrasah dan lain sebagainya. Ini sedekah jariyah, sekalipun orang yang bersedekah itu telah meninggal dunia, sudah tidak ada, selama tempat itu digunakan untuk kebaikan. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat baginya ya. Jadi dhamir bihi itu kembali kepada idza matal insanu, kembali kepada manusia ya. Ilmu yang bermanfaat bagi manusia tadi ya, yang dia punya ilmu. Kemudian awaladin sholihin, atau anak soleh, yad'u lahu, yang mendoakannya. Nah ini kebanyakan orang domirhu awaladin, atau anak solihin yang solayat ulahu, hunya kembali kebanyakan orang tua. Di sini tidak ada kata-kata orang tua ya. Adanya adalah idza matal insanu. Jadi atau anak soleh yang mendoakan kepada manusia yang telah meninggal dunia tadi. Kemudian mari kita kaji kata-kata walad. Waladun itu artinya anak, ibnun juga anak, sama artinya, tapi maknanya berbeda ya. Waladun itu anak pada umumnya, ini semua yang hadir adalah anak ya. Sedangkan ibnun juga anak. Lalu apa Pak bedanya? Ibnun itu adalah anak biologis, anak kandung umpamanya. Makanya biasanya kalau dikaitkan dengan orang tua mesti menggunakan kata-kata bin. Kalau laki-laki Muhammad ibni Abdillah, ibnu dan seterusnya. Kalau perempuan binti, bintun itu anak perempuan. Tidak pernah ada Muhammad waladun Abdullah, itu enggak ada. Mesti pakai bin. Ya, itu bedanya. Makanya di sini doa di sini adalah umum. Jadi anak tidak hanya mendoakan orang tua, ya kepada siapa saja. Itu memang wajib, anak mendoakan pada orang tua adalah wajib. Ya. Bapak-ibu yang berbahagia. Nah, ketika para wali terdahulu ketika berdakwah khususnya di tanah Jawa ini, dulu kebanyakan orangnya adalah beragama Hindu gitu ya. Lalu Sunan Kalijaga, salah satu wali songo itu pinter, dia itu dakwahnya. Mereka ketika ada orang meninggal dunia ya dengan cara mereka itu hari ketiga, ketujuh, 40, 100 dan seterusnya.
Kemudian datanglah para wali, mereka ya hari-harinya tetap seperti itu, tapi zikir-zikirnya yang dia rubah, gitu ya. Loh, apa ada dasarnya seperti itu? Nah, orang sekarang kan dia tidak ada zaman pada Nabi, umpamanya ada apa namanya agenda ini. Kalau ini tidak ada zaman pada Nabi, coret, itu bid'ah. Ini tidak ada zaman Nabi, bid'ah. Kemudian ya termasuk berarti membukukan kitab suci Al-Quran ini bid'ah, karena zaman Nabi nggak ada kan. Al-Quran zaman Nabi itu pelepah kurma ya, mestinya begitu ya. Apa bid'ah. Nah kemudian para wali khususnya Sunan Kalijaga itu membuat banyak lagu-lagu Jawa seperti tadi gitu ya. Ada gending-gending Jawa. Nah, kemudian setelah itu dia konsultasi dengan Sunan Bonang ya. Di Sunan ini belum ada gamelannya gitu ya, belum ada iringannya. Lalu Sunan Bonang itu menciptakan gamelan itu ya. Dipukul neng nong neng nong neng nong neng gung neng nong neng nong neng dang dang gung. Itu ternyata mengandung filsafat yang sangat dalam. Neng kono neng kini, neng kono neng kini, neng kono no wong mabuk, neng kini no wong mabuk. Nek tengeri mboten wong dikir kabeh niku. Neng kono ana wong maksiat, ning kene ya ana maksiat. Ning kono wong apus-apus, ning kene ya ana. Nek wis ngono dang gung. Ndang cepet-cepet balya nyanggone Kang Maha Agung Bali. Ndang tobato pumpung kowe iki isih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini, ndang tobato. Ya, ini bisa Sunan Kalijaga. Lalu saya pernah itu dialog di radio, saya pendengar tuh, saya dengarkan terus itu. Kebetulan yang ceramah itu namanya, ini sebutan saja, UGD, Ustadz Gawat Darurat. Nah, jenengan kalau dengar itu, dia itu pengisi di RBTV kalau enggak dulu ya. Kebetulan dia itu ngisi di salah satu radio, saya dengarkan itu. Nah, itu katanya ya bid'ah gitu ya. Kemudian ya saya telepon, alhamdulillah nyambung gitu ya, masuk gitu ya. Ustadz mohon tanya, kalau tadi dikatakan selamatan hari ketiga, ketujuh sampai 1000 hari dikatakan bid'ah, itu adalah ajaran orang Hindu katanya. Saya mau tanya Ustadz, panjenengan kebetulan sekarang ngajinya hari Ahad, hari Minggu, jenengan tiru-tiru sapa Ustadz? Apakah Rasulullah menentukan kalau ngaji itu pada hari Ahad, hari Minggu? Coba jenengan tiru-tiru sapa? Saya ajak berpikir seperti itu, menunggu dia. Ustadz, saya teruskan, tunjukkan dalil mana orang yang melarang doa pada hari ketiga, 7, 40, 100 hal, yaitu apa namanya, setahun sampai 1000 hari dan seterusnya. Coba tunjukkan dalilnya, larangannya mana? Tidak bisa dia, karena nggak ada dalilnya. Nah, saya teruskan, Ustadz, ini adalah ibadah ghairu mahdhah. Ya, ibadah mahdhah ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah formal, resmi. Ya, seperti sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, waktunya ditentukan, nggak boleh keluar dari waktu itu. Umpamanya ada orang saking sergepe, rajin banget, sholat subuh dikerjakan jam 3,
yang belum manjing, belum masuk waktu itu masih waktu tahajud, nggak boleh. Kebetulan orang itu yang rajin, saya kerjakan sholat rubuh cuman 2 rakaat ringan, saya tambah jadi 5 rakaat. Nggak boleh. Itu namanya ibadah madho, formal, nggak boleh dirubah-rubah. Tapi yang ghairu madho terserah panjenengan mau doa hari keberapa saja. Kalau jenengan nggak mau hari-hari itu saya ganti maunya. Saya maunya hari ke-10, 20, 30. Apakah juga dilarang? Mana dalilnya? Memang yang bagus adalah setiap hari. Ini setiap hari ya bangkrut enggak Pak, mendino ngundang wong. Nah, ya sudahlah, ambil hikmahnya. Oh, almarhum sekarang sudah hari ke-7, ayo bareng-bareng kita doakan. Oh, almarhumah sudah hari ke-40, bareng-bareng ayo kita doakan. Terus ingat terus sampai 100 ingat didoakan, sampai kemudian setahun didoakan, dan begitu seterusnya sampai yang hari terakhir adalah 1000 hari. Orang Jawa senangnya begitu. Sebenarnya tidak berhenti di situ, tapi orang Jawa berhenti di situ. 1000 berhenti. Ya mungkin karena itu menganggap bilangan sudah tertinggi. Bahkan juga dalam Al-Quran pun juga ada, ya bilangnya tertinggi 1000, tidak menggunakan 1.000.000. Contoh namanya surah Al-Qadar itu, malam Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 bulan. Enggak, ayat ini enggak mengatakan 1.000.000 bulan, enggak, 1000 bulan. Itu. Lah mungkin orang Jawa tiru-tiru seperti itu, mengikuti Al-Quran 1000. Coba Anda cermati, opo-opo itu 1000. Di Jakarta ada pulau 1000. Di Semarang ada lawan 1000. Itu ada nama hewan kaki 1000. Lagunya Didi Kempot 1000 kutho gitu. Orang Jawa permisi nuwun 1000. Sampai nama restoran di Sleman itu loh, napa niku? Ya, Pring 1000 gitu. Kemudian selamat hari terakhir 1000 hari, ya, 1000. Ya. Sampai barang yang termurah 1000. Sampai barang yang langka itu 1001. Sampai barang yang 1003. Ya. Tapi sekarang udah nggak ada, ya. Bapak Ibu yang berbahagia. Lah itu orang Jawa senangnya itu 1000. Nah, ini kemudian dalil yang mengenai ihda'us sawab, artinya menghadiahkan pahala, gitu ya. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata, sesungguhnya bapakku meninggal dunia, wafat. Ini ada sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasul, orang tuaku meninggal dunia. Walam yuso, dan dia tidak berbuat maksiat, afayan fa'u, apakah ada manfaatnya? Intasoddaqtu anhu, apabila aku bersedekah untuknya. Dijawab, Rasulullah menjawab, qala na'am, iya ada manfaatnya. Ini Ibnu Majah. Dalil berikutnya dari Ibnu Abbas, anna rasulan qala, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat, sesungguhnya ibuku wafat, meninggal dunia. Afayan fauha, intasoddaqtu anha, apakah ada manfaatnya kalau aku bersedekah, saya niatkan untuknya? Jawab Rasulullah, qala na'am, iya ada manfaatnya.
Ini hadis Imam Bukhari. Ya, jadi panjenengan bersedekah, entah itu barang berupa makanan atau barang mentah atau bahkan itu sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itu wakaf, itu adalah benda tetap yang tidak mudah rusak gitu ya. Diniatkan untuk almarhum almarhumah, ini ada manfaatnya. Maka banyak orang yang ketika membangun masjid diniatkan untuk orang tuanya, umpamanya Masjid Atin gitu. Itu zaman Soeharto, diperuntukkan kepada Ibu Tin Soeharto. Nah, itu ada manfaatnya. Termasuk ketika mungkin panjenengan ngundang orang, ya genduren lah kata orang Jawa itu. Kemudian ada oleh-oleh apa, itu sedekah diniatkan untuk almarhum almarhumah, ada manfaatnya. Dengan catatan tidak memaksakan, jangan sampai hutang-hutang karena untuk itu yang nggak boleh yang di situ. Kemudian ketika pada hari H, umpamanya ada keluarga kita, ada yang meninggal dunia, kemudian ahlul baitnya itu ahlul musibah, dia memberi ala kadarnya, diniatkan untuk itu, ada manfaatnya. Kemudian hadis berikutnya ini dari Abu Hurairah, ya Rasul, ini Rasulullah bersabda, man lam yakun indahu malun yatasaddaqu bihi falyastaghfir. Nah, ini intinya begini. Jadi kalau orang itu tidak punya duit, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, kata Rasulullah, falyastaghfir, bacakanlah istighfar. Il mu'minina wal mu'minat fa innaha shadaqatun, itu adalah sedekah. Nah, maka kita komplit, ya memberi, ya membaca kalimah-kalimah thayyibah, itu jauh lebih bagus. Kemudian hujah berikutnya, khutbah dalam khutbah Jumat, salah satu rukun dari khutbah Jumat adalah doa. Ya, pada khutbah yang kedua, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik itu yang masih hidup atau yang sudah mati. Lah ini kurang apa meneh dalilnya, kok mereka nggak paham-paham ya. Nih, kenapa kok dia dibaca Yasin? Nah, memang semua boleh dalam Al-Quran, itu boleh semua, tapi di situ ada ayat-ayat yang khusus. Ada orang yang tidak cerdas nih, kalau Yasin aku mau ada dalam Al-Quran, tapi Yasinan saya nggak mau. Duh, kamu tuh nggak paham. Bapak-bapak ini pakai sarung, ya pakai sarung. Sebelum dipakai ya namanya sarung gitu, tapi ketika bapak memakai namanya sarungan, gitu nggih, sarungan. Mas mamanya pakai celana, sebelum dipakai ya katok jenenge, tapi setelah dipakai jenenge ora katok, katokan. Iya, tenik loh. Berarti itu namanya kata kerja gitu loh. 17 bilangan itu 17. Nek ditambah AN 17-an, berarti merayakan 17 Agustus. Nah, Yasin, Yasinan, berarti jamaah ini membaca surat Yasin itu. Dan begitu seterusnya. Ini orang kok nggak cerdas-cerdas itu loh, gumun aku. Kayak gitu ya dipermasalahkan gitu loh. Nah, dan banyak lagi dalil-dalil kenapa kok yang dibaca Al-Baqarah pertama dan terakhir, kenapa yang dibaca tahlil la ilaha illallah lalu menjadi judul tahlilan.
Mereka juga nggak mau. Kalau tahlil aku mau, la ilaha illallah. Tapi kalau tahlilan moh aku. Ini orang cerdas wong ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini mungkin hujah-hujah yang sering orang tidak mau melaksanakan seperti itu. Sebelum saya akhiri, sedikit ada pantun. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat daunnya tiada buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apalah gunanya. Gaplek dipangan wedus, semakin tuwek alhamdulillah semakin bagus. Allahumma amin. Gaplek dipringkil-pringkil, semakin tuwek semakin metakil. Na'udzubillahi min dzalik. Ada khilafnya, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.